Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur lagi bisa berjumpa dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Saudaraku yang terkasih, seorang guru yang berpengalaman yang sehari-hariannya bersama-sama dengan murid-muridnya, maka dia bisa menebak mana murid-murid yang memang pintar, yang memang setia, tekun, bahkan nantinya ketika ujian datang mereka boleh lulus atau boleh naik kelas. Tetapi untuk membuktikan itu semua, maka sang guru itu perlu mengadakan tentunya ujian, tes, bahkan akan ada tugas-tugas penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Demikian halnya Allah kita juga demikian. Di dalam kehidupan yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menggambarkan bahwa hidup ini adalah sebuah sekolah kehidupan, di mana Kristus yang adalah guru kita dan kita orang-orang percaya, kita juga sebagai murid-muridnya. Untuk membuktikan apakah kita sebagai murid-muridnya ini bisa naik kelas, maka Tuhan akan memberikan kita tes, memberikan ujian, bahkan tak kalah penting ketika Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kita perintah, tugas-tugas juga penting yang harus kita lakukan supaya kita bisa naik level atau naik kelas. Tugas penting apa yang hendak diberikan oleh Sang Guru Agung itu kepada kita murid-muridnya? Markus 16 ayat 15 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari teks ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk bisa meneruskan misi yang sudah dia rintis terlebih dahulu. Tuhan Yesus rindu ketika murid-murid mengambil komitmen menjadi alat Tuhan, menjadi agen-agen kerajaannya untuk bisa menyebarkan tentunya misi Injil Kristus kepada setiap orang yang membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata pergilah ke seluruh dunia atau yang disebut dengan kosmon ini merujuk kepada wilayah-wilayah geografis yang ada di planet bumi ini. Ini juga menunjukkan bahwa pekabaran Injil atau misi itu tidak hanya terbatas kepada satu lokasi, tetapi menyebar dan kepada seluruh tentunya wilayah-wilayah geografis yang ada di bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, maka Injil yang diberitakan adalah Injil yang bersifat universal. Siapa saja bisa untuk menikmati itu, tidak memilih hanya orang-orang tertentu, hanya dari suku-suku tertentu, dari bangsa-bangsa tertentu, tetapi Injil tersedia bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan dan membutuhkan terang kasih Tuhan untuk boleh mengubahkan hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam frase selanjutnya berkata, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Di sini menunjukkan adanya sebuah kata memproklamirkan. Dan di kata memproklamirkan ini mengandung nada kemenangan. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita boleh menceritakan kabar baik kepada sesama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan akan Injil kasih Tuhan. Injil itu harus berpusat kepada kemenangan Kristus. Kristus yang menjadi pusat pemberitaan kita. Kita tahu bahwa Kristus telah menang atas maut dan berita itulah yang harus kita sebarkan kepada mereka yang membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai guru agung, Kristus Yesus merindukan kita murid-muridnya mengerjakan tugas visi kerajaannya. Apakah kita bersedia Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian
mengambil langkah-langkah kecil untuk boleh mengerjakan tugas-tugas dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ditemukan adalah murid-murid yang benar-benar aktif, murid-murid yang tahu bahwa tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini untuk boleh menyebarkan Injil kasih Tuhan kepada dunia yang saat ini rusak, kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Di momen bulan misi ini, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuat satu komitmen dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh sudah diubahkan oleh Injil itu? Ketika kita juga sudah diubahkan oleh Injil, maka kita siap untuk menjadi agen-agen visi kerajaannya, menjadi saluran berkat kasih Tuhan, membawa Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga hidup kita ini menjadi bermakna, hidup yang sungguh boleh dipakai Tuhan dan bisa menyenangkan hati Sang Guru Agung kita. Kiranya Tuhan menolong, mari kita bersemangat, punya passion, punya satu sasaran penting di bulan misi ini, apa yang akan kita kerjakan, mulai dari hal-hal yang sederhana tetapi punya dampak untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam bermisi.